Assalamualaikum semuanya. Karena di tempat aku mangga itu masih bener-bener murah banget, jadi di kesempatan kali ini aku tuh mau buat mangga smoothies, atau biasanya orang-orang tuh nyebutnya mango tea teman-teman ya. Ini tuh dari 1 kilo mangga jadi 5 porsi. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya wajib banget nonton sampai habis. Ini tuh tanpa gula, jadi manisnya bener-bener pas, nggak bikin enek ya. Di langkah pertama aku bakalan siapin whipping creamnya dulu ya teman-teman ya, karena aku tuh pengen whipping creamnya tuh yang simple, murah, dan pastinya enak. Aku pakai yang instan aja ya teman-teman ya. Jadi aku pakai merek ini tuh 300 gram, bisa dipakai 3-6 kali tergantung kalian mau buat seberapa. Di sini aku bakalan timbang atau takar kurang lebih 100 gram aja. Rekomendasi produk ada di deskripsi ya teman-teman ya. Dan untuk air esnya aku pakai sesuai takaran aja. Di takaran itu kurang lebih 150 ml ya untuk per 100 gramnya. Jadi aku bakalan timbang kurang lebih 150 ml. Karena kebanyakan aku bakalan kurangin, caranya seperti ini aja. Kalau kalian gak mau ribet ditimbang, bisa ditakar ya untuk airnya. Ini cuman karena aku tuh lebih nyaman ditimbang, jadi aku timbang aja. Kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Lanjut, biar whipping creamnya tuh lebih manis ya teman-teman ya, aku bakalan pakai kental manis kurang lebih 50 ml. Ini bisa banget di skip kalau teman-teman gak suka manis, karena aku tuh pengen bener-bener gak pakai gula sama sekali. Jadi whipping creamnya aku agak manisin pakai kental manis ini ya. Kalau semua bahannya udah masuk, kita langsung aja mixer. Ini hati-hati teman-teman, jadi kita aduk dulu seperti ini. Kalau udah diaduk sebentar, baru mixernya dihidupin. Kalau mixernya langsung dihidupin, muncrat teman-teman, kayak debu, kayak apa sih, whipping creamnya kayak naik-naik gitu loh. Jadi kita aduk sebentar, setelah itu kita mixer kurang lebih 1-2 menit. Sebenarnya kalau dianjurannya 4 menit, tapi di sini setiap aku buat 1 menit aja udah bagus gitu loh teman-teman. Kalau whipping creamnya udah jadi, kalian bisa lihat sendiri. Ini langsung aja kita masukin ke dalam plastik segitiga. Kalau teman-teman gak punya plastik segitiga, bisa pakai plastik es batu yang gede itu juga boleh ya teman-teman ya. Jadi nggak harus seperti yang aku punya. Ini langsung aja kita ikat, langsung aja kita masukin ke dalam kulkas biar dia tuh awet gitu loh teman-teman. Lanjut, kita bakalan siapin mangganya. Di sini untuk mangganya aku pakai kurang lebih 1 kilo. 1 kilo ini harganya di tempat aku yang jenis ini ya teman-teman ya, aku pakai mangga gadung, itu harganya cuma 10.000. Kalau kalian pengen yang mangga madu, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh mulai 5.000 aja teman-teman. Tergantung kalian sih. Kenapa aku pakai merek atau varian ini, bukan merek sih, maksud aku kenapa aku pakai varian yang gadung ini, karena aku tuh pengen ada rasa asem-asemnya gitu loh teman-teman. Soalnya kalau pakai mangga madu dia tuh terlalu manis banget, jadi aku pakai yang ini aja. Emang harganya lumayan ya, kalau mangga madu itu mulai 5 ribuan. Kalau mangga seperti yang aku punya ini tuh harganya tuh mulai 10 ribuan teman-teman. Dan aku tuh pakai yang paling murah, kurang lebih ini tuh 10.000 dapat sekilo gitu loh. Ini 1 kilo aku kupas semuanya ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh mangganya nggak full manis gitu loh, jadi ada asam-asamnya sedikit. Tapi menurut aku dibuat jus cocok banget ya. Ini aku udah cuci mangganya, dan jangan lupa siapin sarung tangan. Kita langsung aja potong-potong mangganya. Untuk mangganya ini sengaja aku potong full dadu semuanya ya teman-teman ya. Jadi ini aku ambil dulu dagingnya, tuh kalian bisa lihat sendiri, atas bawah aku ambil seperti ini biar potongan dadunya tuh cantik-cantik gitu loh. Kenapa aku potong dadu-dadu dari awal? Karena ini nanti tuh sekalian aku jadiin topping ya. Jadi 1 kilo mangga kalau diambil dagingnya aja tanpa isian, tanpa kulit, itu tuh jadinya sekitaran 600 sekian gitu loh teman-teman, 600 graman lah kurang lebih ya. Dan 600 gram daging mangga itu kalau dijadiin mango tea atau mango smoothies itu jadinya tuh sekitaran 5 porsi ya. Jadi kalau teman-teman penasaran gimana caranya, tonton sampai habis dan pastinya jangan di skip-skip. Buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Ini selesai dipotong dadu-dadu, kita langsung aja pindah ya teman-teman ya. Kayak gini aja caranya, kita lakukan hal yang sama sampai semua mangganya habis. Jadi ini aku bener-bener kayak ambil dagingnya aja gitu loh. Tuh, ini sisanya juga aku ambil ya.
Coba dong teman-teman komen di tempat kalian mango tea ini tuh satu porsinya berapa. Dan jangan lupa koreksi lidah aku yang belok-belok ini ya teman-teman ya. Kalau emang penyebutan aku tuh salah, please komen yang bener tuh ngomongnya gimana sih. Ini lanjut, selesai dipotong-potong, kita langsung aja pindah tempat karena tempatnya nggak muat ya. Dan setelah itu kita langsung aja siapin timbangan. Di sini aku untuk cupnya pakai cup ukuran 16 oz ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita langsung aja ambil, kita takar teman-teman. Jadi sebelum di blender kita takar dulu. Jadi ini untuk mangganya kurang lebih pakai daging mangga, full daging mangga ya teman-teman ya. Daging mangganya ini kurang lebih aku pakai 100 gram aja. Ini jangan sampai berlebih, soalnya nanti sisanya itu bisa dijadiin topping teman-teman. Tuh kurang lebih segini aja lah ya, udah pas. Kita mode 0 lagi timbangannya, kita tambahin kental manis. Untuk kental manisnya, karena di sini tuh aku nggak mau manisnya yang lebay banget gitu, jadi aku cuma pakai 40 ml aja. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, aku pakai merek ini. Kalau kalian pengen murah atau pengen saman kayak aku, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi produknya di deskripsi. Timbangan sama kental manis ada linknya di situ ya. Lanjut, aku bakalan masukin air es kurang lebih 210 ml ya. Kenapa di sini aku nggak pakai es batu? Soalnya kalau pakai es batu nanti kayak masih bergerindil gitu loh teman-teman. Jadi jusnya tuh nggak lembut. Jadi biar jusnya tuh bener-bener kayak lembut banget, kita pakai air es aja biar dinginnya juga nggak terlalu lebay. Kalau menurut kalian takarannya udah pas, kita langsung aja aduk. Kita masukin ke dalam gelas blender. Dipastikan lagi gelas blendernya tidak terkontaminasi sama bawang, cabai dan lain-lain ya. Soalnya itu bisa banget sih ngerusak rasa. Ini tuh aku pakai blender yang khusus buat ngejus gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nih pengen beli blender, bisa buat macem-macem, buat bumbu bisa, buat jus juga bisa. Kalian bisa pakai atau bisa beli blender seperti yang aku punya teman-teman. Ini tuh sebenarnya chopper, tapi choppernya tuh udah ada blendernya. Jadi chopper 5 in 1. Ini tuh beli chopper rasa blender, blender rasa chopper. Jadi kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi chopper ke kalian. Jadi ini tuh bisa buat halusin bumbu, ada yang lain-lainnya gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh dapat banyak. Jadi kita bisa khusus, yang satunya bisa khusus bumbu, khusus daging, dan khusus buah-buahan seperti yang aku punya. Ini kita blender sampai bener-bener halus. Kalau udah halus kita langsung aja siapin lagi gelasnya teman-teman. Jadi gelasnya tadi tuh cuma buat takaran, kita ambil gelas baru ya. Pakai gelas tadi juga nggak apa-apa, tapi menurut aku pakai gelas baru biar kita bisa hias kayak gini ya. Ini whipping creamnya aku kasih sedikit-sedikit di dalam gelasnya kayak gini, cuman buat hiasan aja ya. Ini opsional teman-teman. Kalian bisa pakai, bisa enggak, tergantung kalian aja. Kita kasih sedikit dan kita oles-olesin pakai spatula. Jadi nggak harus ya teman-teman ya. Bisa di skip untuk bagian ini. Tapi kalau kalian pengen mempercantik dagangan kalian, boleh dipakai cara ini ya. Kita langsung aja masukin jus yang udah kita blender tadi. Kayak gini aja caranya. Kita masukin semuanya ya. Dan kita langsung aja hias atasnya pakai whipping cream yang udah kita siapin tadi. Gampang dan simple banget. Kalau udah dikasih, kita jangan lupa kasih topping mangga. Bisa ditambahin keju, cuman aku kemarin kelupaan teman-teman buat nambahin keju. Tapi ya udahlah ya, karena udah terlanjur, jadi kita pakai topping mangga aja kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai semua mangganya habis. Sebenarnya di sini tuh untuk 1 kilo mangga 600 gram itu jadinya tuh 5 porsi ya teman-teman ya. Cuman karena aku tuh agak nggak tahu deh agak apa, satu gelasnya tuh tumpah teman-teman, jadi sayang banget. Padahal ini jus tuh enak banget teman-teman. Jadi kalau kalian mau recook resep ini, pakai takaran yang aku kasih teman-teman. Insya Allah rasanya tuh nggak lebay, bener-bener kayak jus sehat gitu loh. Jus sehatnya tuh bukannya yang bikin enak, ini tuh enak banget teman-teman. Aku aja yang biasanya nggak suka jus jadi doyan banget sama jus. Kalian bisa lihat sendiri kalau udah selesai. Kita ini untuk toppingnya jangan banyak-banyak ya, kurang lebih per porsi itu 20 graman aja atau kurang lebih 1 sendok makan itu udah cukup banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Seperti yang aku omongin, sebenarnya jadinya 5 porsi karena jatuh 1 jadi 4 porsi ya teman-teman ya.
Coba dong komen teman-teman ya, jangan lupa komen di tempat kalian buat teman-teman yang udah pernah beli mango teh ini. Satu porsi berapa sih? Aku nggak terlalu paham sih harganya kayak gini berapa. Tanpa berlama-lama, ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Hasilnya tuh kurang lebih seperti ini. Karena aku nggak punya sedotan, jadi kita makannya pakai sendok aja teman-teman. Aku tuh kayak kesel banget sih, sepele banget sedotan, tapi gara-gara nggak ada jadi aku harus minum jus pakai sendok. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampaikan, ini tuh bener-bener manisnya nggak lebay, enak pokoknya. Jadi ini walaupun jus sehat, menurut aku kayak masih enak banget gitu loh, masih bisa dinikmatin. Apalagi kalau udah diaduk kayak gini, tambah enak ya. Buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, jangan lupa dicobain di rumah, dan jangan lupa komen-komen, tanyakan aja teman-teman kalau teman-teman masih belum paham sama resep yang aku buat. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.